mungkin di luar dari kondisi dari Bapak Hidayat Nur Wahid. Ya. Yang pertama, di bawah ini sudah mulai agak mempertanyakan apakah betul itu nanti yang kaitannya dengan Pilpres Pileg dan itu akan diundur. Ya. Nah, kaitannya juga dengan masalah pilkada. Kalau seandainya pilkada di 2024 itu akan merupakan apa? PH-nya terlalu panjang dan tidak bisa mengambil kebijakan. Yang pertama tentang masalah apakah pilkada pilkada di DKI yang mestinya diselenggarakan tahun 2022 akan diundur ke tahun 2024. Nah, ini permasalahan yang kami sedang membahas di DPR dan termasuk kami berpendapat bahwa sebaiknya tidak diundur atau seharusnya tidak diundur. Memang ada aturan undang-undang nomor 10 tahun 2016 bahwa pilkada 2022, 2023 diundurkan ke tahun 2024. Dan banyak pihak yang kemudian tidak mau merubah undang-undang ini dengan alasan belum dilaksanakan. Maksud belum dilaksanakan sudah diubah. Tapi saya menjawab bahwa undang-undang ini yang belum dilaksanakan sudah diubah juga. Buktinya apa? Pilkada tahun 2020. Pilkada tahun 2020 itu mestinya diselenggarakan di bulan September tahun 2020. Tapi kemarin kan diselenggarakannya dimundurkan ke bulan Desember tahun 2020. Itu di pasal di ayat 6. Kalau yang tadi di ayat yang ke-8. Yang tentang Pilkada 2022 ayat ke-8, Pilkada 2020 di ayat yang ke-6. Dan di pasal 201 ayat ke-6 itu bisa diubah. Padahal belum dilaksanakan. Nah, kenapa tidak kemudian yang Pilkada 2022 juga kemudian diubah sebagaimana Pilkada tahun 2020 sudah diubah. Dulu alasannya mengapa diubah tahun 2020 saja Desember dan tidak masuk ke tahun 2021 karena tidak ingin adanya PLT untuk para kepala daerah karena sedang mengalami dan sedang menghadapi yang namanya COVID-19. Nah, kan tahun 2022 dalam prediksi di Indonesia secara umum diyakini COVID-19 belum selesai juga. Sehingga kalau kemudian itu diundurkan ke tahun 2024, PLT-nya panjang banget, lebih dari 1 tahun, bisa jadi malah 2 tahun karena pilkadanya baru akan diselenggarakan bulan November tahun 2024. Dan itu tidak sesuai dengan aturan perundangan dan aneh, mana ada PLT sampai 2 tahun. Nah, itulah karena, dan kalau merujuk kepada pengalaman tahun pilkada tahun Pileg dan Pilpres yang dibarengkan di tahun 2019, itu hanya Pileg dan Pilpres yang dibarengkan, tetapi kita mengetahui dampaknya dahsyat kan, 800-an KPPS meninggal. Enggak jelas kenapa bisa meninggal. Lebih dari 5.000 KPPS yang kemudian sakit, dirawat di rumah sakit. Dan semuanya itu rakyat atau malah pimpinan warga. Mereka meninggal begitu saja. Dan tentu itu tidak boleh terulang. Itu padahal baru ngurusi Pileg dan Pilpres. Bagaimana kalau ditambah dengan pilkada? Apa tidak semakin rumit? Dan itulah yang sudah dinyatakan oleh KPU. KPU menyampaikan bahwa mereka akan sangat keberatan, akan sangat berat kalau harus mengelola 3 event itu secara bersama dalam 1 tahun. Karenanya mempertimbangkan dari itu semuanya dan demi kualitas demokrasi yang lebih baik dan untuk menjauhkan ekses-ekses keamanan, ekses sosial, termasuk tadi korban dari rekan-rekan penyelenggara pemilu dan apalagi COVID-19 juga yang masih belum selesai begitu ya, dan kemudian dibayangkan terjadinya yang banyak tadi itu, maka kami PKS mengusulkan agar tetap saja pilkada dibuat yang normal saja, yaitu 5 tahunan. Kan pemilu itu 5 tahun sekali. Pilkada DKI dan yang lain-lain diselenggarakan tahun 2017. Maka wajarnya pilkada berikutnya di tahun 2022. Jadi siapapun yang akan nyalon sebagai pilkada nantinya. Demikian juga yang di tahun 2023. Ini perjuangan masih berjalan, Bapak, belum selesai. Kemarin memang partai-partai pendukung pemerintah begitu ya, kemudian sementara berpendapat untuk undang-undang tidak diubah dan karenanya dibarengkan di tahun 2024. Tapi itu juga belum final karena
masih sangat dinamis gitu ya, termasuk di DPR sendiri pada waktu paripurna yang terakhir ini belum diputuskan, masih akan dibahas lagi. Jadi mohon doanya saja supaya kemudian bisa menghadirkan keputusan yang terbaik bagi bangsa, bagi negara, bagi kualitas pilkada dan bagi kualitas pileg dan pilpres, supaya menghadirkan gubernur yang betul-betul berkualitas, anggota DPR yang berkualitas, dan presiden dan wakil presiden yang bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan daripada masyarakat dan rakyat Indonesia secara umumnya.